Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pagi hari ini. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga bersama Bu Mei. Tetap sehat semangat. Mari kita simak materi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa dengan benar. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa dengan baik. 3. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan baik. Dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, siswa dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya dengan baik. Dengan menggunakan hasil dari kegiatan wawancara, siswa mampu membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat dengan baik. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pagi hari ini. Sekarang amati gambar berikut. Semua makhluk hidup, kita, manusia dan juga binatang, memerlukan oksigen atau udara untuk bernafas. Nah, salah satu sumber oksigen kita dapatkan dari tanaman yang indah dan menyejukkan ini. Bu Guru mempunyai wacana tentang Hari Menanam Pohon. Disimak baik-baik. Kita memperingatinya tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon. Sudah anak-anak? Kalau sudah, coba anak-anak tuliskan informasi tadi ke dalam peta pikiran. Ada kata apa, kapan, di mana, siapa, pohon apa, mengapa. Kita kemarin sudah belajar tentang macam-macam kata tanya. Sudah anak-anak? Nah, sekarang dicocokkan dengan jawaban yang telah Bu Guru siapkan. Betul semua? Ya, alhamdulillah, anak hebat. Sekarang kita memiliki tanggung jawab menjaga semua yang telah kita miliki, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, di sini ada pengertian tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan, dan juga nanti pengertian masyarakat, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita urai satu-satu anak-anak. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Nah, contohnya misalnya Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Nah, apakah Evi akan mengerjakan dengan baik atau hanya menonton televisi sampai larut malam? Ini adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tentunya jika kita memiliki tanggung jawab yang baik, akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Contohnya, seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Sehingga kita sebagai anak tentu harus mengerti tanggung jawab kita. Ini adalah contoh tanggung jawab siswa saat belajar di kelas. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, tingkah laku kita, perbuatan kita sebagai anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contoh, Pak Budi ingin berlibur pada hari libur bersama keluarganya. Tetapi Desa Sukamakmur itu sedang mengadakan kerja bakti. Sebagai warga masyarakat yang baik, Pak Budi menunda acara berliburnya bersama keluarga
dan ikut kerja bakti. Nah, itu contoh wujud tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala perbuatan, pikiran, tindakan, dan tingkah laku harus sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku dalam negara setempat. Kita hendaknya juga ikut berusaha untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Contohnya tim nasional bulu tangkis Indonesia yang berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ini gambar kesuksesan mereka saat meraih juara. Baik anak-anak, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia yang bertanggung jawab. Ya, kemudian tugas manusia yang bertanggung jawab itu misalnya untuk beribadah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sekarang pengertian masyarakat. Nah, di atas tadi kita sudah membahas tentang tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Nah, apa itu masyarakat? Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, sebuah masyarakat memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakatnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain, sejak dalam kandungan hingga mati membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu, kita harus menjaga hubungan baik dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang ayo bercerita. Tadi anak-anak kita sudah membahas ada wacana tentang hari menanam pohon. Nah, kita tidak boleh sembarangan menebang pohon. Nah, padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri itu semua harus diambil dari hutan tanaman industri. Nah, untuk apakah pohon yang ditebang itu? Ya bermacam-macam, bisa digunakan untuk bidang industri, misalnya untuk membuat kerajinan dan juga industri yang lainnya. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari batang pohon. Bagus-bagus ya anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak bisa memiliki pengetahuan untuk membuatnya. Jika nanti anak-anak sudah menguasai banyak keterampilan. Ini kita belajar tentang kerajinan dari batang pohon. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat yang lainnya bermacam-macam. Nah, apa itu ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja itu? 1, dalam bidang agraris atau perkebunan dan pertanian. 2, peternakan. Yang ketiga, perikanan. Disimak baik-baik, ada perikanan darat, perikanan air laut. Yang keempat, pertambangan. Selanjutnya, kehutanan, perdagangan, dan yang ketujuh adalah perindustrian. Ini adalah bidang-bidang ekonomi. Tadi kita sudah membahas tentang bidang pertanian dan perkebunan atau agraris. Kita temukan beberapa kata-kata sukar. Silahkan disimak anak-anak. Apa itu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi, dan juga pengertian dari panca usaha tani. Sudah anak-anak? Ya, demikian pembelajaran di pagi hari ini. Sekarang saatnya untuk tugas. Apakah pengertian tanggung jawab? Jelaskan tanggung jawab terhadap diri sendiri sebagai seorang siswa. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkunganmu? Jenis usaha apa yang dilakukan oleh orang tuamu? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Yang kelima adalah buatlah kalimat tanya yang jawabannya adalah hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Mudah bukan? Ya. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.